bicara sesuatu yang esensial dan material lah. Agama kita pandang sesuatu yang punya bentuk secara materialisme nih. Ya. Sesuatu yang bentuk. Misalnya karena Islam ya, kita Islam gitu. Ini Al-Quran. Al-Quran bentuknya Al-Quran. Ya. Yang satu nih, satu hal yang kita bisa pahami ini, misalnya kita anggap ya udah ini satu buku yang isinya knowledge. Ya udah. Apakah buku itu bisa membodohi orang? Ya tidak. Mana bisa buku membodohin orang? Buku bisanya geplok kepala orang. Ya. Oke, berarti balik lagi pertanyaanku tetap sama. Kemarin milih Anies atau enggak? Enggak. Oke. Terus milih siapa aku kira-kira? Enggak. Kalau Anies enggak Ustadz pilih ya. Mungkin aku yang bakal Ustadz pilih nanti. Bagus. memang enak kok sama orang pinter. Fanatisme itu atau kayak kekentalannya itu dan nilai-nilai itu bikin agama tanda kutip bisa membodohkan orang. To the point di mana digiring, digunakan dan lain-lain. Karena kan sistemnya rigged. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ferry Irwandi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muslim. Nah itu tahu nggak? Tahu gue langsung tadi Ferry Irwandi Muslim ya? Muslim yang kayak gimana gitu? Waduh. Tapi gue nanya ke Ustadz Felix. Terus Ustadz Felixnya bilang Muslim kayak gimana? Sesat gitu. Sebenarnya gue bukan ngelihat dia itu datang sini sebagai apa, tapi gue seneng. Ini Yonko lagi bersatu nih. Yonko. Iya, kemarin itu ada orang-orang pas bintang Emon datang, dia bilang kurang satu Ferry Irwandi. Oh iya. Banyak gitu. Kalau itu jadi tuh Alliance Worst Generation tuh. Ini Shirohige perkenalkan. Sorry, bukan Shirohige. Kurohige perkenalkan. Kurohige. Gue mana yang paling gak nonton One Piece lagi? Iya nggak apa-apa. Coba bukan jelasin apa-apa dikit. sih. Bahasa bayi One Piece. bahasa Sebenarnya bayi, berita solusi. baiknya itu kan One Piece tuh mau rilis The One Piece yang mana anime dengan remake ya? Iya bukan remake sih, reward lah, reward. Jadi reward tapi pacingnya dicepetin. Jadi untuk siapapun yang belum pernah nonton One Piece bisa nonton itu. Ada semacam kayak Cocok pertobatan buat gua gitu ya. berarti. Iya. Yang awalnya 100 episode jadi misalnya sekitar 2 episode gitu. Enggak. Itu sih itu bukan percepatan lagi sih. Itu perampokan. Itu time skip ya. Iya. Itu rewrite. Mending nonton alur cerita film aja kalau kayak gitu. Oh yang itu ya, yang Iya. ada di YouTube Di itu ya. di Iya, TikTok iya. gitu daripada disingkat 100 jadi 2 kan. Kalau di Ya, TikTok itu mah- banyak Cina loh. Apanya? Kalau lanjut menonton harus Dubbing. bayar. Iya, itu aku udah drama box. Iya. Tapi intinya kalau kayak gitu di squeeze itu mah kehilangan esensi berpikirnya. Iya. Itu bridge gua. Intinya Yonko itu adalah bajak laut yang paling ditakuti oleh pemerintah dunia. Cuma 4 orang. 4 bajak Cuma laut. 4 oke. bajak laut aja. Nah ini salah satunya. Luffy salah satunya. Ya ini. Oh. Luffy Terus itu gua apa? Gua jadi siapa? Lu kayaknya lu cocok jadi siapa ya? Big Mom lu kayaknya. Ini kalau tahu berarti ini orang yang Kenapa? tidak presentasi. Bius cici buka ya. out of nowhere banget Big Mom gitu. Yo, Kaido kayak Kaido, gitu. cocok lah Kaido. Shanks kayak Iya, gitu. Shanks atau Yang nggak ada tangan. iya betul, yang gak ada tangan. Mentornya Luffy. Tapi dia mentornya Luffy. Lu mentor gua dong. Ya nggak cocok sih kalau Nah, itu. iya. Nanti kalau gue dibilang ustadznya ustadz, gue makin kenal lagi. Ya lu Big Mom aja lah. Bagus Big Mom. Maksa Kalau gue suka ada. sih konsepnya pirates kan berarti membawa secret hidden information kan. Iya. Kita sebenarnya udah establish. Di minggu pertama Escape itu kita ngebahas kebanyakan tentang krisis di Indonesia. Dan sebenarnya untuk nge-solve semua ketidakadilan di Indonesia adalah informasi yang merata dan informasi yang benar tapi benar-benar merata dan tersebar. Jadi semua taraf berpikiran naik. Tapi kita udah identify lagi nih, orang udah sadar krisisnya exist, tapi gimana cara bikin mereka keluar dari krisis itu? Pertama naikin taraf berpikir. So escaping from your own thoughts, your own mind. Nah, ini topik kedua bersama thought leaders. Kita tepuk tangan dulu sama Bapak Ferry Irwandi. Karena kita selalu Yang akhir-akhir ini meresahkan orang-orang Indonesia. ya semua yang kita undang kayaknya meresahkan semua Iya. sih. Tapi belakangan ini kan udah mulai banyak. Oh ini project hilirisasi udah mulai muncul lagi. Oke. Ya kan. Kementeriannya Bahlil kalau nggak salah. Oh, iya. Siapa Bah? Ya. Bahwa ini akan Iya. didanai oleh Danantara. Ya ada beberapa udah gue lihat tuh muncul-muncul. Sebut saja batu bara barusan. Sebut saja batu bara, sebut saja apa gitu misalnya. Banyak serius. Udah kayak oh ini akan difunding Danantara, ini akan difunding Danantara gitu. Kayak cepet loh.
Tapi kita nggak tahu transparansinya. Padahal kemarin gue cuma minta satu transparansi toh. Itu bukan pujian sebenarnya dari Raymond. Ya ngeri sih. Memang dia memang begitu orangnya. Disalam-salami terus dibahas-bahas gitu. Oke. Jadi intinya gini. Sebenarnya kan salah satu upaya untuk penegakan keadilan adalah bikin seluruh warga masyarakat Indonesia terinform dan semakin pintar. Oke. Tapi karena ini temanya bulan Ramadan, gue mulai dengan controversial statement. Ya, kenapa bulan Ramadan lu mulai dengan kontroversial? Biasa kan bulan Ramadan dimulai dengan pernyataan yang mendamaikan. Iya, karena ini bulan Ramadan, gue mulai dengan hal yang santai. Iya. Enggak. Itu kayak bertolak belakang. Di kamus kita deh. Kayaknya hal yang santai kan di kamus kita deh. Kan kalau gue mungkin prinsipnya kedamaian muncul setelah krisis telah dihadapi. Oh, itu civis pacem parabellum. Apa tuh? If you want peace, you have to get ready for war. Prepare for the war. Nah, oke. Nah, warnya boleh bisa nih. Kontroversi. Nah, warnya langsung ini sebagai hari pertama untuk keluar dari jebakan pikiran sendiri adalah agama membodohkan umatnya. Langsung ngeri nih. Itu bakal jadi judul, bakal jadi thumbsnya. Oke. Karena kita lihat dari 2014, 2019, untungnya sebenarnya nggak terlalu ramai di 2024. Terakhir pas pemilihan kepemimpinan itu nggak radikal agama menurut gua. Tapi 2014, 2019 itu kerasa. Dan agama itu saking orang percaya adalah end goalnya akhirat lebih penting daripada duniawi dan akhirnya mereka nggak mau mengejar pendidikan atau taraf berpikir. Dan menurut gua itu problem. Tanya dia dong, jangan gua. Pertanyaan selanjutnya. Jadi gimana? Menurut Felix dari kita itu pertanyaannya. Nah, ini udah jadi culture kita, lempar-lemparan biasanya kalau udah worst generation. Ini nggak ada di skrip, lu team up berdua nggak ada. Nggak ada. Sebagai orang yang terinformasi, benar nggak 2014 dan 2019 itu memang agama? Kata Raymond. Gini, 2014 sih. 2014 dan 2019 sosok agamawan yang terkenal banget itu namanya Felix Shaw dulu. Banyak betul musuhnya waktu itu. makanya gue pilih topik ini. Gimana tuh? Apa kita masih mau mendirikan negara Islam sih? Lu langsung dari A ke Z lu ya. Lu lanjut B C D dulu kek gitu. Jawabannya Raymond mau nanya ke siapa nih? Opini tentang your opinion dulu, Bapak Ferry Wandi, tentang agama tuh sebenarnya kalau disalahartikan adalah celah yang sangat rentan untuk membodohkan masyarakat. Karena mereka pasrah bukan berserah. Iya, simple sih. Yang membodohi kan manusianya. bukan knowledge ya. Anggap aja lah. Kita gak usah bicara soal teologi dulu lah. Kita bicara soal keimanan. Bicara sesuatu yang esensial dan material lah. Agama kita pandang nih. Kita pandang sesuatu yang punya bentuk secara materialism nih. Sesuatu yang bentuk. Misalnya karena Islam ya. Kita Islam gitu. Ini Al-Quran. Al-Quran bentuknya Al-Quran. Yang satu nih. Satu hal yang kita bisa pahami ini, misalnya kita anggap ya udah ini satu buku yang isinya knowledge. Ya udah. Apakah buku itu bisa membodohi orang? Ya tidak. Mana bisa buku membodohin orang? Buku bisanya geplok kepala orang. Yang bisa bodohin orang adalah tiba-tiba Ustadz Felix buka itu Al-Quran. Dia punya otoritas, dia punya persepsi dia sendiri. Bias. Dia masukin ke otak orang dan itu akhirnya jadi satu pembodohan. Yang kan Al-Quran. Tahu Machiavelli kan? Tahu Machiavelli. Sang pangeran The Prince. Ada di situ. The Prince itu menurut persepsi dan interpretasi orang itu ngaco sekali. Itu buku bukan ngajarin orang jadi diktator gitu loh. Itu buku itu gerakan politik dari seseorang yang terbuang yang berharap punya jabatan lagi. Nih gua ajarin nih cara berpolitik gitu dia. Betul. Tapi akhirnya beratus-ratus tahun orang bilang, "Wah, Adolf Hitler baca itu." The Prince apakah buku yang ngajarin orang untuk jadi diktator? Ya tidak. That's the idea. Doraemon juga bisa dipakai untuk membodohi orang. Oh jangan kan? Ya garam aja bisa dipakai untuk bodohin orang. Nah, gara-gara gua podcast sama lu, gua banyak di-tag orang. Di-tag apa? Gara-gara dia nih. Aku minta maaf Ustaz. Aduh, kalau aku yang ngomong agak panjang nih. Ustaz Felix aja lah yang ngomong. Jadi ada santet kata dia. Oh ya udah, Ustaz Felix yang di-tag orang. jadi selama ini Bapak ini kan adalah salah satu Yonko, ya kan di One Piece. Nah, ternyata dia bermasalah dengan server yang berbeda. Masalahnya dengan Hokage. Masalahnya nggak beda server
dong. Iya. Aku kan muslim ya. Iya sih, ya benar. Cuma beda komik aja ya. Iya. Enggak, itu save for later lah. Tapi bener sih. Aku baca bukunya Machiavelli dan aku melihat memang itu adalah sesuatu penjelasan dia tentang bagaimana politik bekerja menurut dia seharusnya. Jadi bagaimana cara mendapatkan kekuasaan walaupun mungkin nggak terlalu rapi gitu maksudnya. Nah, tapi Hitler kan baca itu untuk jadi sebenarnya juga nggak pernah ngutip Machiavelli kan ya? Enggak, itu Soeharto dibilang. Jadi akhirnya lahirlah Machiavellian ya, kayak gitu. Sebenarnya juga dia nggak pernah kayak gitu. Ya, artinya agama itu sebenarnya agama itu bentuk fisiknya tidak bisa untuk menyakiti ataupun membodohi. Nah, kalau gue argumentasinya gini, kalau gue di sini selalu jadi devil's advocate-nya, karena kan anjurannya Ustadz Felix juga kalau mau belajar Islam secara kafah ya kita harus bisa menantangnya. Betul. Bukan menantang ya, apa ya namanya? Challenge. Nge-challenge, bener kan? Nah, yang gue challenge adalah kenapa kebanyakan agama cara menceritakan ajarannya itu dengan storytelling yang grande banget dan membuat manusia yang tidak punya kemampuan berpikir yang tinggi pasti mengandai-andai. Pas mereka udah mengandai-andai, ini yang tadi kita bahas, akan kita bahas ini episode pertama kan, yaitu mereka jadi udah nggak pakai logika, mereka jadi pakai perasaan. Di saat satu kemasyarakatan udah nggak pakai logika untuk membuat keputusan dan mereka semuanya herding by perasaan, ya udah kita jadi tanda kutip quote on quote monyet yang sangat amat mudah digiring dan sangat amat mudah untuk dibuat percaya sesuatu gitu loh. Nah, begitu pertanyaan Bung Ferry, gimana tanggapannya kira-kira? Dan agama menurut gue udah lebih untuk beberapa orang itu udah ultimate, bukan beberapa orang, mayoritas orang itu udah ultimate pedoman. Dan karena taraf pikir rendah dan dibuat storytelling secara grande, ya orang telan mentah-mentah. Dan mengatasnamakan agama untuk melakukan hal-hal yang tidak baik. Oke. Jadi buat orang yang lagi punya misi keagamaan, tolong dijawab Ustadz Felix. Kalau gue gini ya, pertama ya kalau kita lihat ya, manusia tuh tetap perlu satu pegangan sih, apapun itu ya. Artinya dia sebagai seorang manusia yang dia sadar dia lemah, dia tetap perlu satu pegangan. Artinya pegangan-pegangan yang terbaik itu pasti harus yang grande. Kalau nggak grande, dia nggak akan bisa ngikat orang itu untuk berbuat sesuatu. Makanya contoh misalnya kayak orang-orang Nordik punya kisah Thor dan Odin misalnya, dan kemudian Valhalla-nya. Ataupun misalnya ketika kita ngelihat orang-orang Yunani, dia punya kisah Zeus dan The Olympians gitu kan ya, dengan kemudian kisah mereka mengalahkan Titans dan segala macam. Nah maka mau apapun tetap orang harus berpegang pada satu nilai sih sebenarnya. Walaupun dia nggak tahu nilai itu benar atau salah. Nah sekarang pertanyaannya tinggal nilai itu benar atau salah nih. Nah dalam pandanganku sebagai seorang Muslim, ketika aku misalnya masuk agama Islam, yang aku pastiin sumbernya ini benar dulu nih. Ketika sumbernya benar, maka ceritanya jadi benar. Nah, ketika ceritanya jadi benar, ini bisa jadi sebagai cara kita untuk berpegang kepada itu. Nah, mengenai kemudian ada orang-orang yang misalnya ketika dia beragama Islam, lantas kemudian dengan cerita-cerita yang grande itu yang nggak ada masalah, kita udah bahas tadi, dan dengan kemudian narasi-narasi agama itu dan dia salah kemudian menafsirkan itu, berarti masalah ada pada otaknya. Maka aku selalu bilang, salah satu privilege orang beragama adalah jadi orang pintar. Maka kalau ada orang yang mohon maaf ya, privilege atau prerequisite? Privilege. Salah satu privilege orang-orang pintar adalah dia bisa memahami agama dengan lebih baik. Nah artinya kalau ada orang-orang yang misalnya contoh dia beragama tapi salah, menurutku agama dibuang dari dia tetap ngawur. Contohnya misalnya nih, ketika ada pejabat yang diwawancarai misalnya, dia ditanya misalnya, ini gimana ini kasusnya ketika terjadi bensin oplosan, terus dia bilang itu nggak oplosan, itu di blending. Nah itu kecerdasan emosionalnya nggak ada, kecerdasan intelektualnya aku meragukan juga. Nah itu mau beragama apa aja sama tuh jenisnya tuh. Jadi gitu. Menurutku sih, itu kan ya, karena nggak ngaruh agamanya sebenarnya. Gitu. Nggak ngaruh dalam membuat keputusan, tapi sejujurnya agama itu tetap ngaruh. Kalau misalnya dia bukan Islam nih, misalnya pejabat yang ngomong itu bukan Islam, lebih parah lagi kenanya. Itu betul. Lebih parah lagi udah itu pasti. Itu betul. Nah itu memang kayak apa ya, semacam kayak sebuah privilege orang beragama. Karena orang expecting orang beragama itu soleh. Atau orang khawatir ketika kemudian dia nyerang orang-orang yang beragama. Maka ketika dia menjadi seorang Muslim, minimal dia tidak diserang dari segi agamanya sih. Karena kalau misalnya dia nggak Muslim, contoh misalnya Ahok terlalu ngomong begitu misalnya, terus dia dibilang gini, walah lu udah kafir misalnya kayak gitu. Dia akan dinilai dari segi agama, meskipun menurutku salah juga ya. Menilai dari segi seperti itu ya. Artinya ketika kita menilai ada orang misalnya dalam kasus tadi ya kita nilai seperti apa yang dia omong. Sedangkan kepemimpinan itu soal yang beda. Nanti kita bisa bahas satu
1/1 lah. Tapi yang jelas sih menurutku agama itu memang betul di Indonesia jadi privilege juga menjadi orang beragama Islam, tapi tidak semuanya itu. Karena sekarang tuh apa yang mereka sampaikan, apa yang mereka katakan tuh terlalu dalam tanda kutip ya, terlalu jelas bodohnya menurutku ya. Sehingga itu terus kemudian menutupi segala sesuatu yang lain menurutku. Iya. Gitu. Ya, influence-nya agama tuh menurut gua misguided aja sih di Indonesia karena orang-orangnya yang salah persepsi dan itu. Contohnya, kalau misalnya kasus ditarik balik di tahun 2019 ya kalau nggak salah yang Ahok pasti penjara. Kalau misalnya dia Islam dia di penjara. 2019 berapa? ya? Dia di penjara 2017 kalau nggak salah. 2017. Kalau dia Islam ya dia nggak di penjara karena kasusnya kan penistaan agama. Penistaan agama, betul. Bagus itu. Kan? Jadi bukan penistaan dong. Betul. Dia punya legitimasi dong untuk ngomong kayak gitu. Karena kayak gini lah. Enaknya gini ya, aku bilang ya. Kalau aku sebagai orang Chinese dan aku Muslim, aku bisa bilang aku orang Cina gitu maksudnya. Cina tuh memang kayak gitu. Misalnya aku bisa bilang karena aku orang Chinese, aku punya hak untuk itu. Nah maka ketika ada orang yang bukan Chinese terus kemudian ngomong Chinese itu rasanya lebih tendensius. Iya. Ya itu masalah etika sih sebenarnya. Jadi sebenarnya kenanya dia Ahok itu karena dia tidak Islam itulah justru dia kena. Kalau misalnya dia Islam mungkin akan jadi perdebatannya udah tindak lanjutnya bukan lagi urusan hukum tapi ya bukan nggak sampai dihukum tapi etik gitu. Introspeksi jadinya. Kayak aku ngomong lah bahwasanya itu ada banyak juga loh bro terjadi masalah ketika aku pertama kali ngobrol sama Raymond. Aku bilang kebanyakan orang-orang Muslim tuh munafik. Nah itu ada banyak yang mempermasalahkan tuh. Tapi aku bilang lah ini kan yang kita lihat tuh. Emang salah ketika kita punya praduga gitu maksudnya. Nah karena kalau misalnya kebanyakan orang Muslim tuh misalnya dalam tanda kutip kebanyakan orang Muslim menerapkan Islam, jadinya kan pasti lebih baik daripada yang sekarang kan gitu kan ya. Logikanya kan begitu. Tapi kalau kita mengatakan bahwa orang Muslim munafik, cocok berarti. Kenapa sekarang tuh Islam tuh agama yang paling tinggi tapi nggak terlihat karena pemeluknya nggak menerapkan. Kan cocok kan? Tapi kalau kita bilang enggak, semua penganut kaum Muslim, penganut Islam udah baik-baik saja, berarti kita bertentangan dengan Islam. Berarti Islamnya dong yang nggak bagus. Nah itu jadi sesuai. Kalau umatnya baik-baik aja, berarti kita wajib mempertanyakan. Iya. Jadi kalau yang ngomong Muslim masih selamat lah. Seperti kata Mas Ferry tadi. Nah, second question. Kalau dulu konteksnya penistaan, kalau sekarang menurut lu survive nggak the fact bahwa dia nggak Muslim? Ahok untuk ngatain hal kayak gitu. Yang nggak sekarang yang kasus Pertamina. Kasus Pertamina dia survive atau enggak? Iya. Menurut lu dia terlalu keras nggak sih whistleblower keluarin kayak gitu dan kalaupun dia kena bukan urusan dia Muslim atau enggak. Iya benar. Tapi menurut gua karena gua udah lihat beberapa conversation di Twitter sama di TikTok. Yang menyambung-nyambungkan agama padahal konteks pembicaraannya bukan agama. Oke. Aku mau ngomong sih tapi takut dia kena. Soalnya dari awal tuh ada dua hal yang nggak boleh kita obrolin nih di YouTube. Oh jangan. Jangan ya. Apa aja yang nggak boleh? Jangan, nggak boleh. Ada yang nggak boleh. Ada dua hal. Marijoa itu nggak boleh diomongin. Tanah suci Marijoa ada ya yang nggak boleh diomongin di YouTube. Ada. Iya ada. Itu udah sangat diput red flag dan Tanah suci Marijoa, Tenribito dan yang dizolimi sama Tenribito itu nggak boleh diobrolin. Tapi kalau case kayak gitu ya walaupun misalnya ya jangan kan soal agama ya. Jangan kan soal agama. Kalau urusan kayak gitu soal bentuk tubuh, bentuk fisik pun jadi masalah kalau kita acuannya conversation di media sosial ya. Tapi apakah itu bisa dikenakan baik itu sentimennya karena agama dia akhirnya diseret ke bui dengan kasus Pertamina yang nggak akan Itu benar aku mau ngomongin. Fanatisme beda di Indonesia kalau menurut gua soalnya. Enggak. Menurutku sih gini, sebenarnya sebelum ke Mas Ferry ya, aku pengen ngasih tau gini. Sebenarnya problematika intoleransi itu baru muncul 2014. Sebelum itu sebenarnya kita baik-baik aja. Kita guyon-guyonan, mohon maaf ya, guyonan Tuhan kan sering banget dulu kita pas kecil kan ya. Tapi itu baik-baik aja. Sekarang masih. Lah kan di antara teman kita nggak ada masalah kan. Lah di grup Feren tuh banyak banget tuh urusannya kayak gitu-gitu tuh. Iya stikernya sih. Iya tapi jangan ya. Maksudnya kalau untuk pribadi kan maksudnya kita biasa-biasa aja karena nggak ada yang tersinggung sama sekali kan ya. Nah cuma dibuat satu narasi seolah-olah ini terjadi masalah besar tentang masalah intoleransi dan seterusnya. Nah makanya aku bilang tadi kenapa kayak kaum Tenribito itu. Jadi mereka selalu bilang gini, kami dibenci karena kami lahir dengan ini ras ini gitu kan ya. Padahal lu dibenci karena kelakuan lu, bukan karena ras lu gitu maksudnya. Nah itu yang pengen disampaikan oleh Mas Ferry. Kalaupun dia kena berarti bukan karena agama atau rasnya dia. Tapi beberapa orang-orang inferior ataupun orang-orang yang playing victim, dia selalu menggunakan kata-kata itu seolah-olah kalau dia dibenci itu karena ras dia. Artinya dia nggak boleh dibenci. Kok gue ngerasa itu nggak true ya? Kayak di Indonesia beragama Islam tuh kayak punya sedikit semi immunity. Enggak, banyak immunity-nya. Bukan semi. Tapi case-nya Ahok tuh gini. Ya kan Indonesia itu ada polarisasi ya. Sebenarnya kan orang secara general tuh secara
apa yang tampak itu mengeneralisir kalau polarisasi itu terjadi by belief, by faith. Sama ini soal agama nih. Iya, sama ras. Padahal ya tidak seperti itu. Kalau tidak, Rocky Gerung tidak akan diterima di konservatif dong. Betul. Orang yang terbuka ngomong kalau dirinya ateis, tapi dapat dukungan yang sangat besar sekali dari kelompok konservatif Muslim. Diundang ke masjid, diundang ini. It's not about the religion. Kalau ras, aku juga nggak diterima. Iya, Ustaz Felix Shaw nggak akan diterima. It's not about the religion, it's about political spectrum sebenarnya. Antara suka dengan pihak mana dan tidak suka dengan pihak yang mana. Sama kayak gini, sebelum aku potong dikit, sama kayak kata orang Minang nggak suka sama orang Cina. Itu istriku tuh. Nah, Cina. Itu. Berarti tidak terbukti. Lanjut. Jadi sebenarnya, tapi ya pada akhirnya yang paling gampang untuk membuat batasan-batasan seperti itu ya by agama gitu. Untuk nyeret Ahok paling gampang ya by sentimen agama. Hate speech susah dengan keadaan kayak gitu kan. Apa tapi ukurannya kan, ya kalau hate speech ya? Kalau sekarang ini justru ketika ada yang mempermasalahkan Ahok karena religionnya, itu jadi kartu yang menguntungkan Ahok dong. Benar. Dia bisa jadi play victim. Benar. Kalau misalnya dipermasalahkan dengan cara seperti itu. Karena kan kompleksitasnya tuh lebih besar lagi. Dan gue yakin Ahok nggak akan kena masalah hukum karena itu. Gue kebayang kayak gini, walaupun yang diargumentasi itu bukan soal agama, tapi yang menyerang akan menggunakan agama sebagai tameng. Ya, Ahok justru menunggu itu kalau ada yang menggunakan agama untuk nyerang dia. Itu senjatanya dia. Justru itu senjata dia. Bener kan? Ya. Makanya terlalu bodoh kalau ada orang yang menggunakan agama untuk nyerang Ahok saat ini. Gitu. Kalau memang mau mempermasalahkan Ahok, berarti konsultannya harus dipecat itu. Iya. Keren. Itu keren. Jadi kalau gue nggak suka nih sama Ahok, ayo kita serang agamanya. Ya berarti itu adalah gue nggak tahu kata kebodohan di bawahnya apa gitu. Iya, dungu. Enggak, itu lebih dari bodoh dungu. Idiokrasi nggak sih? Bodoh kuadrat. Bodoh kuadrat. Sama kayak gini, misalnya contoh ya. Aku mau gambarin sedikit. Kalau misalnya kita menyerang misalnya contoh ketidakadilan yang kita rasakan, lalu menyerang individual, itu menurutku blunder memang. Tapi kalau misalnya itu dilakukan oleh orang-orang yang berbuat salah dan dia menggunakan kemudian kayak selain daripada aktivitas tapi kepada individual, itu justru merupakan sebuah blundernya dia, bukan blundernya orang yang nyerang. Contoh, ada yang menyebut bahwasanya Raja Jawa itu blunder tuh. Kalau kita nyebut Raja Jawa itu problematik karena kita bawa ras, suku dan segala macam. Tapi kalau mereka yang mengagungkan toleransi, mengagungkan kemudian segala macam, mereka bilang Raja Jawa, itu ada satu diksi yang justru tidak bagus bagi mereka. Itu salah satu contohnya tuh. Artinya benar sih, nggak mungkin Ahok diserang dari segi suku ataupun agama. Kecuali dia emang berbuat yang nyentuh itu. Nah kalau udah kayak gitu, bukan lagi diserang, diterkam habis-habisan. Urusannya lain. Jadi contoh kayak 212 ya menurutku ya, sebagai orang yang dulu pernah 212 tuh ketika tahun 2016 gerakan menggulingkan Ahok gitu. Iya, jadi 2016 iya, itu ternyata gerakan menggulingkan Ahok ya tadi. Sebenarnya bukan gerakan menggulingkan Ahok sih. Iya tadi. Nah, jadi gini, aku mau jelasin tadi. Aku menjelasin ini. 212 itu adalah menurutku ya, gerakan ketersinggungan orang-orang yang beragama, lalu kemudian memang betul dalam gerakan itu ada orang-orang yang memang sudah punya niat politik untuk menggulingkan Ahok, untuk kemudian bersaing dengan Ahok, dan mereka memanfaatkan gerakan 212. Ustadz yang mana ini? Aku tentu saja gerakan yang pertama dong, gitu kan. Karena aku punya narasi sendiri. Narasiku adalah bahwasanya waktu itu narasiku adalah desakralisasi agama. Karena Ahok bawa narasi desakralisasi agama, bahwasanya agama ini tidak penting di dalam kehidupan. Itu kan narasinya dia tuh. Makanya jangan sampai kalian memilih dengan patokan agama. Karena dia tahu selama patokan itu masih ada, dia nggak jadi. Maka dia harus menghancurkan benteng itu. Tapi dia nggak ngerti sampai di titik mana kekuatannya dia. Sehingga dia berusaha sesuatu yang kemudian di luar daripada kapabilitas dia. Nah akhirnya ketika dia membawa narasi desakralisasi agama, aku nggak mau, karena itu pernah terjadi kasus yang sama di Holy Wings. Desakralisasi agama, seolah-olah wajar kalau kita menggunakan diksi-diksi agama lalu kemudian menjadikan itu untuk mocking gitu maksudnya. Maria Muhammad. Iya, Maria dan Muhammad dan segala macam. Nah itu aku serang tuh habis-habisan, karena narasiku adalah justru kita tidak boleh desakralisasi agama. Agama ini harusnya dipakai pada posisinya. Yaitu salah satunya bagaimana caranya mengatur negara kan gitu. Nah itu makanya aku dapat isu radikal kan dari situ. Nah, tapi aku nggak ada urusan dengan orang-orang politik. Artinya ada yang ini kemarin ada orang bilang gini, 2019 ya, lu dukung mana, Prabowo atau Jokowi? Aku bilang dua-duanya. Emang kenapa aku harus dukung dia? Pertanyaan aku balik, kenapa harus dukung dia? Apakah salah satu dari mereka kemudian mendukung agama? Enggak.
Apakah salah satu dari mereka kemudian pro kepada apa yang aku perjuangkan? Jawabannya enggak. Maka aku bilang enlighten me. Cerahkan aku. Kenapa aku harus milih salah satu daripada mereka? Atau kenapa aku harus memilih salah satu di antara mereka? Itu sih sebenarnya. Nah, problemnya di sana. Jadi bukan soalan agama. Cuma di framing dari luar seolah-olah 212 ini adalah gerakan untuk menggulingkan Ahok. Nah, kenapa padahal kita nggak peduli. Yang mau framing kayak gitu? Karena ada orang-orang politik. Itu framing. Karena yang paling mudah kalau aku jadi konsultannya Ahok ya. Nih kalau bicara konsultan ya. Waktu itu aku tahu konsultan Ahok. Lu tahu ya. Kalau aku jadi konsultannya Ahok, hal yang paling mudah bagiku untuk membuat ini berbalik adalah mengatakan ini cuma isu agama, ini ada isu politik, bukan isu agama. Berarti agama ditunggangi oleh politik. Sesederhana itu dong. Padahal aku bilang aku nggak ada urusan dengan politik. Pertanyaannya kalau Ahok misalnya nggak nyalon dan dia ngomong begitu, apakah umat muslim akan tersinggung? Pasti. Nah makanya itu yang kita lihat dulu. Seperti yang tadi Mas Ferry bilang, apakah kalau nggak ada agama misalnya ini akan tetap jadi? Ataupun kalau misalnya dia tidak, apakah kalau ini ada agama dia tetap jadi? Ataukah kalau misalnya ini kemudian nggak ada politik ini tetap jadi? Nah kita lihat dulu yang mana faktor yang sebenarnya menentukan agama atau politiknya. Dan gitu. in your opinion politik is a stronger driving force daripada agama di Indonesia? Politik enggak lah, agama. Iya, benar. Lebih tepatnya lagi. Iya, segini. Politik lebih strong apa agama lebih strong Indonesia dorongannya? Tergantung force of nature-nya itu kita lihat dari perspektif apa dulu nih. Oke, aku sepakat. Nah, kalau misalnya kayak gini, kalau dalam daily basis orang bakal agama. Aku sepakat. Tapi itu bisa mereka override ketika mereka ngerasa ada kepentingan dan sosok yang memang mereka puja. Iya. Nah, kalau aku jawaban yang lain, tahu nggak kenapa? Di dalam Islam, politik is part of agama. Berarti kita driving force-nya double tuh. Jadi aku terjemahkan yang Ustadz Felix ngomong, sebenarnya Mas Anies ketika di UGM ngobrol politik itu sah-sah saja. Sah-sah saja. Ya kan? Sah-sah saja, nggak ada masalah. Ayo Ustadz tuh biar bridgingnya enak. Aku ini politik bagian dari agama. Karena ada yang memprotes ceramah Mas Anies kok ngomongin politik waktu tarawih. Karena lu boleh gak sih lu mau gue ngomong nih? Ngomong aja, kalau gue di sini bagian moderator. Karena Gibran juga kampanye di masjid. Iya kan? Dan ketika kemudian Gibran diokein sama kemudian pamannya di MK, apa alasannya? Alasannya Muhammad Al-Fatih 17 tahun itu diberangkatkan oleh Rasulullah untuk memimpin jihad. Emang pernah dia ngomong itu? Nah, yang ngomongannya sudahlah kemudian salah secara makna, secara literal. Yang diberangkatkan bukan Muhammad Al-Fatih tapi Usama bin Zaid, dan bukan jadi presiden tapi membebaskan Baitul Maqdis. Jadi panglima perang membebaskan Baitul Maqdis. Oke, Ustadz, sorry. Gue kepo dengan. Abis nih kayaknya Gibran follow gue nih kayaknya. Gue dengerin dulu nih. Gue kepo dengan beberapa hal yang emang gue pengen tanyakan ke seorang sosok Ustadz Felix Shaw. Terakhir kali lu tanya bikin gue bermasalah perasaan. Gak apa-apa, gue support. Oke. Jadi sebenarnya ada dua nih. Jadi pertama kita balik dulu 2017. Oke, 2017. Ya, seperti ya di podcast sebelumnya kan kita sama-sama output base ya. Iya. Output base. Jadi Ustadz, aku proses base tapi ujung outputnya. Jadi output yang Ustadz harapkan di 2017 tuh apakah Ahoknya mundur, Ahoknya di penjara, atau Ahoknya minta maaf? Itu satu. Output yang aku inginkan idealnya. Ya, dari perjuangan Ustadz di waktu itu, bukan politik, bukan ini, tapi lebih ke desakralisasi ini. Ya, bentuk nyatanya, wujudnya itu apa gitu? Aku lebih kepada gini sih. Aku nggak ada masalah kalau saya Ahoknya ya. Kalau dari Ahoknya tentu saja dia minta maaf, tentu saja. Ya, oke. Tapi dari outputnya aku pengen agar orang menyadari bahwa posisi agama itu sebenarnya tidak serendah itu loh. Itu yang aku pengen dan aku sudah dapat. Oke. Pertanyaan kedua, itu kan Prabowo Jokowi tadi. Ya. Kalau Anies gimana? Anies di tahun 2017? Enggak. Di tahun 2024 kemarin. 2024 apanya nih? Ustadz kan tahun 2019 bingung milih. Kalau di 2024 bingung milih juga nggak? Enggak juga. Kenapa? Karena aku pikir begini. Kalau aku sempat ketemu dengan Pak Anies ya, aku akan bilang begini. Aku akan bilang gini, Pak, Bapak tuh kesian. Anies tuh kesian menurutku. Kenapa? Karena Indonesia ini kayak milih imam sholat dengan kualifikasi imam sholat. Pintar baca Quran, hafal Quran, perawakannya bagus, hafal hadis gitu kan ya, ngerti tentang agama. Tapi setelah dipilih imam sholatnya, ternyata aktivitasnya DJ. Jadi aku mau bilang, selamat Pak, Bapak selamat. Daripada disuruh nge-DJ. Karena kekuatan orang-orang yang jadi gini,
imam sholat nggak akan perform ketika dia disuruh nge-DJ. Iya. Nah sekarang tuh Indonesia tuh lagi nge-DJ dalam pandanganku itu. Nah, jadi sebenarnya ya aku lebih kepada, balik lagi sih, aku lebih kepada, aku selalu bilang begini, aku hampir nggak peduli dengan siapa pemimpinnya, karena bagiku yang paling penting adalah sistem kepemimpinannya. Maka aku selalu bilang bukan hanya pemimpin yang baik, tapi sistem kepemimpinan yang baik. Dan aku yakin orang Indonesia baik-baik semua. Kalau kata Bintang Emon, kita nggak bisa ngadu ke pemerintah kalau soalan niat. Niat mereka baik semua tuh. Masalahnya adalah sistemnya memungkinkan atau tidak. Makanya pertanyaan Bapak ini ketika bahas Danantara adalah yakin berapa persen nggak korupsi. Itu pertanyaan bukan pertanyaan pemimpin loh. Bukan pertanyaan siapa, who is the leader. Tapi dengan sistem apa dia mau memimpin, seberapa persen lu yakin kan gitu kan ya. Intinya mau status atau profesi apapun yang dipilih karena kerjaannya adalah ujung-ujungnya nge-DJ nggak sama aja. Sama aja. Bohong. Jadi jangan milih berdasarkan kualifikasi seorang imam sholat. Harusnya kualifikasinya nge-DJ sekalian. Oke, berarti balik lagi pertanyaanku tetap sama. Kemarin milih Anies atau enggak? Enggak. Oke. Terus milih siapa aku kira-kira? Enggak. Kalau Anies enggak Ustadz pilih ya. Mungkin aku yang bakal Ustadz pilih nanti. Bagus. memang enak mau sama orang pinter. Aku nggak perlu menjelaskan banyak hal gitu maksudnya. Kalau gue jawabannya udah pasti nggak mau jawab. Karena gue daripada bohong bilang golput, gue actually pilih. Tapi gue nggak mau jawab. I decline to answer. Iya, nggak apa-apa sih. Itu kan adalah hak kita sebagai itu dijamin konstitusi kok. Betul. Aku bersuara dan tidak bersuara itu sama-sama dijamin konstitusi. Betul. Salah satu yang membuat aku agak sedikit tercerahkan ya, enlighten. Ketika tahun 2024 adalah orang mulai berani ngomong tentang hak dia. Salah satu yang paling kuat kan Panji. Panji kan ketika ditanyakan kamu mau milih siapa, dia kan balik lagi kan nanya sama orang kenapa harus milih gitu maksudnya. Ketika kamu cuma nawarin ABC, maka ketika kita pilih escape itu adalah salah satu pikiran kita adalah ketika kita ditawarin A jawabannya tertentu, B jawabannya tuh C jawaban tertentu, kita bilang kita pencet tombol escape aja. Ya, intinya salah satu konklusinya adalah ini bukan masalah kebisaan atau tidak bisa. Salah, bukan masalah kemauan atau tidak mau. Tapi masalah bisa atau tidak bisa. Sistemik ya. Yang jadi permasalahan di Indonesia dan semua opportunity yang ada dan semua yang lagi carut marut itu bikin warganya tidak bisa. Bukan masalah dia mau atau enggak. Dan itu yang agak sedih gitu. Makanya kan kemarin pas kita pilih konsep escape ini dan beberapa kita sekalian belajar nilai-nilai agamanya, ya escape tuh nggak salah. Ya. Dan gue mau tanya Bung Ferry nih sekarang. Gue seringnya dibilangnya lu harusnya bukan escape tapi hijrah. Sebenarnya iya gak sih kayak gitu? Enggak ya? Enggak juga sih hijrah sih menurutku. Karena hijrah tuh diawali dengan escape dulu. Ayo udah escape dulu. Nah, tapi gue mau nanya nih sama Mas Ferry nih. Coba lihat ya, satu orang ini bisa bikin Indonesia ketar-ketir loh. Ya mana satu orang? Ini satu orang bisa bikin Indonesia ketar-ketir loh. Lu juga sama sih. Nah, ini satu orang siapa? Bukan gue kan? Enggak, ini Ferry Irwandi. Oh iya, gue juga ketar-ketir sih. Dia bahas Danantara. Dia bahas Pertamina dengan cara yang dimengerti oleh orang. Nggak, hampir semuanya ketar-ketir dan semuanya sehingga informasi itu tersebar di antara orang. Pertanyaannya, apakah yang Anda inginkan adalah orang-orang itu marah lalu protes? Enggak, AdSense saja. Enggak, AdSense saja. AdSense saja. Jadi tapi kan AdSense kan lu juga nggak dapat banyak. Iya sih. Dibagi lagi. Makanya dibuat di Malaka. Kan masih perusahaanku. Kan Malaka nggak yang punya itu. Yang ya. Om. Aduh. Yang ini gue nggak enak. My friend. Kalau nembak yang Big Boss, gue malah lebih berani daripada nembak yang masih di peers gue. Enggak. Kalau Om Ded tuh orang yang sangat demokratis. Om Ded itu many things, tapi dia orang sangat demokratis sekali. Gak ada urusan itu. Kita gitu. Nembak teman kita nggak ada masalah, karena kan dia juga bisa nembak kita. Yang berbahaya justru nembak orang yang nggak kita kenal, kan? Kayak Ustadz kan. Nah, kan kita kenal. Iya, jadi udah. Gimana? Kalau lu nggak bisa sliding orang lain, slidinglah teman sendiri dulu. Latihan. Gue udah cukup banyak yang mau sliding gue sih. Ya udahlah. Tapi kenapa sih lu serius banget bikin gitu-gitu? Yang lu harapin apa sih dari konten-konten lu? Apa ultimate goals lu apa sih? Gini ya, kenapa gue ngejelasin soal Danantara, Pertamina, PPN 12%, terus kemarin terakhir ngejelasin soal Indonesia gelap atau something like that. Dan yang nonton langsung 2 juta sehari. Itu gila banget. Bahasa bayinya juga gila banget. Kemudian juga ya rame lah, banyak ya rame belakangan. Sesimpel gini aja, kayak gini.
satu hal yang mungkin sedikit berbeda dari pembahasan orang lain ya. Itu sama sekali nggak ada siding apapun gitu. Nggak ada apa? Siding. Aku nggak bilang ini buruk, ini jelek. Aku ngasih inilah fakta 1, fakta 2, fakta 3, fakta 4. Pada akhirnya lu mau mutusin itu bagus atau enggak, itu di tangan lu. Tapi biasnya lu? Iya. Tapi menurut gue steering sih. Jadi kayak gue oh iya. Karena gue bikin netral, bener netral. Tapi lu tahu lu berusaha untuk bias ya. Kalau secara neurolinguistik, secara pemilihan kata-kata semuanya netral, nggak ada menunjukkan gitu loh. Gue justru sebaliknya gitu. Niat gue ya netral, tapi ketika pemilihan kata atau apa, gue nggak mau nge-hold apapun emosi yang gue rasain, gue sampein. Oke. Jadi justru di situ yang bikin orang akhirnya nyaman. Mungkin gini, perbedaan gue sama Raymond ya, yang mungkin kerasa. Raymond itu menghadapin putih. Iya. Ustadz jangan kayak gitu. Aku yang concern loh. Ya Raymond gimana Raymond? Ya Allah ya Rasulullah. Ustadz kan tahu trip. Aduh. Dia dari tadi ngomong Allah dan Rasul, aku belum pernah loh. Luar biasa. Jadi gini. Kalau Raymond mungkin konten yang literal, yang benar-benar ngebahas secara serius terus emang benar-benar apa ya, dengan isu yang sama ya misalnya. Itu sulit untuk di diferensiasi ini. Iya, sulit diiniin. Tapi kenapa aku lebih cenderung tidak menemukan banyak obstacle atau ancaman atau tekanan? Karena itu tadi. Gue nggak nyerang siapapun gitu. Bahkan ketika sekeras mengkritik RI 36 pun gue nggak nyerang Raffi Ahmad. Lu melakukan kesalahan. Gue nggak put the personal thing pada konten yang gue buat. Karena gue punya personality. Dan pada akhirnya orang yang bakal ngebaca itu baik atau enggak gitu. Kayak gue bilang, Raffi Ahmad ngapain minta maaf ke Mayor Teddy? Nggak ada urusan Mayor Teddy di situ, minta maaf tuh sama Gojek atau rakyat yang disusahin dengan urusan kayak gitu. Raffi kalau mau serang gue, mau serang apanya? Iya, come and get me. Mungkin bukan serangan, tapi ketidaksukaan. Iya. Gue disebut ya nggak atau apa-apa kalau gitu. dia nggak suka, saya sih masih suka-suka aja. Yang paling keras waktu itu dan yang paling berdampak kan Pak Mardi Guwawi ya. Dia selalu banyak lah. Itu gue ingat banget. Dan gue selalu bilang, gue nggak ada masalah kalau ketemu gue minta foto kok. Karena yang bisa dikritik kan orang yang punya ide. Kalau orang nggak punya ide, apa yang mau dikritik? Berarti lu fokus pada ide yang disampaikan. Iya, karena gini, kalau argumen, gue nggak perlu pakai kata kotor, kata kasar, nggak perlu put many things ya, nggak perlu naruh bias apapun, nggak perlu steering apapun. Kalau gue masih perlu kayak gitu, berarti argumen gue kurang kuat dong. Oke, berarti lu fokus pada argumennya. Fokus sama idenya, argumennya, kritiknya, identifikasi problemnya dan opsi solusinya. Itu karena masalahnya ada di pada ide. Iya. Maka sebenarnya yang bisa nyelesain juga ide. Betul. Misalnya sebab akibat kausalitas saja. Kalau lu melakukan, misalnya di Danantara nih. Oke, Danantara problemnya kayak gini, masalahnya kayak gini, resiko yang terjadi ini. Kemungkinan baiknya ini, kemungkinan buruknya ini. Yang harus pemerintah lakukan ini. That's it. Makanya nggak pernah memunculkan ketersinggungan dimanapun. Karena kenapa lu bisa tersinggung gitu loh? Karena gue nggak bilang lu koruptor, gue nggak bilang lu penjahat, gue nggak bilang ini. Kecuali yang udah terbukti ya dia koruptor. Tapi kalau kayak gini ya, maksudnya kayak gini. Misalnya kita tahu kita merasa pemerintah punya niat buruk untuk suatu paket kebijakan. Sebut aja paket kebijakannya namanya Danantara. Ya ini sebut aja ya. Misalnya ada project, ada policy namanya Danantara dan kita ngerasa pemerintah buruk nih di segi ini nih. Nah, ketimbang literal kita ngomong pemerintah sudah berniat jelek membuat Danantara karena ini. Wah, bahasanya tinggal kita bikin aja kayak gini. Ketika pemerintah melakukan ini, jadi maka hasilnya begini. Ya jadi wajar ketika masyarakat mempertanyakan ini karena ini. Apa masalahnya? Kalau pemerintah bertanya kenapa masyarakat sanksi, kenapa masyarakat merespon negatif, karena sebelumnya ada kasus ini. Ini. Betul. Lu nggak bisa ngurus satu, gimana lu bisa ngurus 7? Ya betul. Karena pemerintah, salah satu di konten Danantara kan gue bilang, ya pemerintah juga nggak bisa protes masyarakat melihat ini sebagai hal yang meragukan atau merespon ini dengan negatif karena track record beberapa project gede, beberapa kasus-kasus besar lainnya nggak jadi.
Ya, itu bisa menimbulkan masyarakat bla 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 bla. Ya itu, dan itu yang harus diselesaikan pemerintah, gimana bisa meyakinkan ini. Nah, berarti fight-nya tuh tetap dengan basis argumentasi dan ide harus dilawan dengan ide. Iya, karena lu nggak perlu, kalau lu masih harus nyerang personal seseorang, masih harus put kayak ad hominem. Iya, masih pakai logical fallacy apapun untuk satu ide lu masih harus memperkuat argumen lu dengan kata-kata kasar, berarti argumen lu kurang kuat, karena argumen yang kuat nggak butuh itu. Tapi untuk kalau konteksnya perang ya, betul, untuk menaklukkan lawan. Gue belajar dari Felix Shaw ketika ketemu Abu Janda sih. Kita juga bahas di itu the art of debate, the art of debate. Jadi untuk menang debat itu formulanya banyak, tapi untuk kalah debat cuma satu, ad hominem. Dan lawan lu tahu. Lu bisa jadi menang debat, tapi lu kalah untuk memenangkan hati orang. Iya. Tapi gini, masalahnya gini. Ya udah, case-nya tadi Abu Janda, ya kan? Mari kita hadirkan. Ini di belakang. Tapi itu argumentasi berdialektika dengan argumentasi di ruang terbuka dan semuanya fair. Seandainya satu ini berargumentasi dan lu punya argumentasi yang lebih kuat, dan ide ini harus ditantang dengan ide baru nih. Tapi setiap lu berargumentasi, setiap lu beride, setiap lu mau keluar satu kata dari mulut lu, tiba-tiba muncul sirine tet yang menganalogikan sistem yang tidak menunjukkan keadilan dalam berargumentasi. Kalau kebetulan kita punya platform yang pelan-pelan menurut gua adalah berusaha dikontrol dengan di counteract, yaitu controlled public narration through bahasanya. Ini gila, gue udah mulai. Ini balik lagi ke topik week 1. Gak apa-apa, bagus. Ada dia bagus, karena kalau ada dia semua jadi aman. Gitu ya tadi. Iya. Dia kenal banyak orang-orang penting. Oh iya. Jokowi, Prabowo, Sri Mulyani. Sri Mulyani aku kenal, yang mereka nggak tahu. Yang begitu. Tapi itu menurut gua flow-nya dari melawan argumentasi dengan argumentasi di ruang yang bikin orang tidak bisa berargumentasi. Hence, dan gimana cara fight for it gitu loh. Menurut gua agama tetap bisa kuat karena yang dipegang itu adalah nilai-nilai. Di luar dari ide, di luar dari argumentasi, kesempatan bersuara, tapi nilai itu udah tanpa disuarakan, udah melekat di masyarakat orang, mau itu yang pintar ataupun yang tidak beredukasi gitu. Makanya gampang buat ditarik gitu loh. Dan agama menjadi tools. Belum kelihatan lagi kalau menurut gua. Tapi bisa terjadi. Hence balik lagi ke topik gua, fanatisme itu atau kayak kekentalannya itu dan nilai-nilai itu bikin agama tanda kutip bisa membodohkan orang. To the point di mana digiring, digunakan dan lain-lain. Karena kan sistemnya rig. Gitu. Mau lu dulu atau gue dulu nih? Bridge ke agama lagi, karena gue tahu ini topiknya kan Ramadan nih. Mau lu dulu atau gue dulu nih? Atau kan jadi podcast politik. Jadi the summary-nya yang mau kita bahas apa dulu nih? Ya argumentasi dulu. Kalau misalnya di sistemnya rig dan kita tidak bisa berargumentasi. Di sistem rig, kalau sistemnya rig, kita direpresi untuk berargumen, dan itu membahayakan banyak hal dalam kehidupan kita. Ya sudah, nggak usah berargumen dulu. Ya udah, ya nggak usah ngomong dulu. Yang penting hidup dulu gitu. Terus bangun gerakan, bangun strategi yang lain, bangun planning yang lain, berserikat, kolektivitas. Iya, pelan-pelan. Aliansi. Iya, aliansi Worst Generation. Iya. Benar, semua hal yang bisa dilakukan, karena antara lu mau mencapai tujuan atau lu mau menjadi pahlawan, itu dua hal yang berbeda. Kalau gue nggak pernah tertarik untuk jadi pahlawan sih, jadi kayak apapun bisa gue gadain untuk tujuan gue. Itu berbeda. Tujuannya apa? Ya tujuan gue, misalnya gue pengen merubah Republik ini jadi lebih baik gitu. Dengan itu sama. Dengan metode yang sama dengan Ustaz Felix gitu. Gue rasa ini udah menuki ini ya. ini hampir tersebut lah kan. Betul. Tapi ini yang gue udah mention di beberapa episode sebelumnya.
kita kemungkinan besar yang gue beberapa orang yang gue kenal tujuan Jadi kita ngeri gue Raymond ngomong nih. Ya, sabar. Kemungkinan besar tujuannya tuh mirip. Oke. A Better Indonesia sebenarnya gitu. Amin. Ada handful of people yang punya kekuatan, punya tujuan yang sama. Tapi dikumpulin 10 orang yang punya tujuan yang sama dengan idealisme yang berbeda-beda, dengan cara yang berbeda-beda, they will not work together. Tapi orang jahat dikumpulin 5 atau 20 aja di ruangan bersama, nih buat uang, mereka will work together. That's why we're losing. Kalau menurut gue salah satu faktornya itu. Enggak, itu keliru gini. Oke, gue pakai analogi paling gampang yang mungkin diterima sama Ustaz Felix. Udah beberapa orang nonton One Piece ya. Ada satu kelompok bajak laut yang kuat banget, yang tadi Ustaz Felix sebut, namanya Kurohige. Karena pada akhirnya mereka nggak ngediferensiasi orang baik dan jahat. Ya. Lu punya tujuan sama, mari kita berlayar bersama. Peduli setan, lu dulu bekas admiral, lu dulu orang di penjara, lu dulu orang yang baik, lu dulu orang yang jahat. Ya udah, kita punya goal saya sama, tujuan sama, maka mari kita jalankan. Dan itu yang sedang saya jalankan 1 tahun lebih kan di Malaka ya. Iya, gue nggak pernah ngelihat based on dia baik atau jahat gitu. Goals lu apa, purpose lu apa, mari kita jalankan. Maka gue bilang dia Kurohige, benar kan? Karena kalau gue ngelihat berdasarkan nilai sih, mungkin yang tadi kan argumentasi ide. Nah kalau gue lihat berdasarkan nilai, misalnya kayak gini, tujuannya kita sama, caranya beda, tapi yang satu menghalalkan lesser evil gitu misalnya. Sedangkan gue no compromise on evil gitu misalnya. Karena gue punya core belief bahwa even the smallest evil can corrupt and spread like a virus menjadi big evil. Ujung-ujungnya kita nge-create something yang kita mau coba solve at the end gitu misalnya. Kalau gue mungkin karena terlalu idealisme ya. Dan apalagi belakangan ini gue beneran belajar agama. Gue beneran mencoba memahami agama gitu loh. Tapi gue belum seradikal Ustaz Felix. Jadi kayak saatnya menyerahkan topi ini asik. Aduh, gak mau gue. Nggak ada itu lawannya di Indonesia tuh. Bisa bikin podcast pula. Ya, tapi aku ngerti sih maksudnya karena aku juga dalam hal itu aku juga bilang sama Raymond, itu sebenarnya tinggal masalah waktu aja. Karena sekarang ini belum ada persatuan rasa, belum ada persatuan hati. Kenapa belum ada persatuan hati? Karena keyakinannya belum sama. Worst Generation, aliansi Worst Generation di One Piece itu bukan terjadi karena itu terjadi bukan hanya karena mereka tuh punya keyakinan yang sama. Tapi balik lagi, mereka punya tujuan yang sama kan, purpose yang sama. Artinya gini, menurutku ya ada 2 hal yang bisa kemudian untuk menyatukan orang. Pertama adalah tujuan yang sama. Yang kedua adalah keyakinan yang sama. Gue bahkan tambah satu lagi, punya common hate atau kebencian yang sama. Enggak. Common hate enggak selalu menurutku sih ya. Kalau gue lumayan percaya keras itu karena sampai to the point. Common enemy, sorry. Kalau common enemy, ya, karena itu common enemy itu masuk dalam spektrum tujuan kan. Betul, tujuan. Betul. Jadi sekarang tuh kita sudah tahu, kita udah tahu keyakinannya nih. Cuman masalah tujuannya ini yang belum clear. Makanya nggak semuanya bisa bareng nih. Tapi coba lihat akhir-akhir nih dalam beberapa waktu ya, ini sudah mulai sedikit demi sedikit sudah menjadi satu nih. Konten creator sudah mulai muncul. Menurut gue jauh dari kata persatuan sih. Jauh, betul. Waktu itu sempat ada banyak inisiatif. Pertama dari Tempo mau coba ngelakuin apa, terus dari mana mau coba ngelakuin apa gitu. Tapi nggak pernah bersatu. Dan per sekarang gue lihat ada 4 yang signifikan lagi mencoba memperbaiki Indonesia. Tapi bener-bener kayak ya udah gue sendiri. Sedangkan kalau yang jahat, there are more than 12. Nah pokoknya kalau gitu gue berbahasa Inggris ya. Dan itu beraliansi basically for just one purpose, money and power. Lebih gampang mereka digabungin gitu karena tujuannya tuh lebih universal, lebih jelas, lebih manusia. Ini pertanyaan Raymond tuh bagus banget sebenarnya dan aku punya bukan jawaban ya, aku punya teori, penjelasan bahkan. Bukan teori karena tesisnya udah dibuktikan kan. Mantap nih. One Piece ya tesis. Aduh, One Piece mulu. Enggak One Piece. Kayak Raymond bilang tadi, ada orang berusaha ini pergerakan ya mati, orang berusaha inisiatif segala macam. The fact we getting bigger loh. Dan nggak ada crack apapun gitu loh. Nah gini. Kenapa orang jahat lebih gampang bersatu? Karena orang jahat lebih bisa memaklumi. Benar banget. Superhero syndrome di orang itu adalah superhero. Semua orang pengen jadi superhero. Even dia melakukan kejahatan. Semua orang seperti itu. Semua orang barriernya seperti itu. Makanya menyatukan orang yang quote and quote di dikotomi sebagai orang baik itu sulit. Karena nilai-nilainya tinggi betul.
Dan sulit memaklumi. Sulit ya udah lu berbeda nih sama gue, ada beberapa value beda, gue nggak akan bisa jalan sama lu. Ujung-ujungnya sehari 2 hari bubar, sehari 2 hari bubar, sehari 2 hari. Jadi kalau urusannya pergerakan, maka urusannya pergerakan dan move dan berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, artinya kan lu harus dynamic ya. Nah, bagaimana itu semakin gampang bergerak ketika nilai komprominya semakin besar. Benar. Itulah kenapa orang Jawa lebih mudah untuk kompromi, bersatu, berserikat dan berkoalisi dan kompak ya, karena basically yang mereka pikirkan cuma tujuan. Karena mereka nggak punya nilai. Iya, nggak ada nilai satu-satu yang harus di ini. Kita punya tujuan, setelah tujuan bubar selesai. Makanya akhirnya gue ngambil hipotesis itu. Oke, kalau metode yang sama dengan cara yang berbeda, ambil hal yang benar-benar bisa efektif, kayaknya ini bisa works ya. Ya. Dengan gini. Gue nggak ingat gue pernah ngomong ini di depan publik atau apa. Ketika ngerekrut orang di Malaka Project itu, gue nggak pernah ngomong gue akan mengubah Indonesia, memperbaiki Indonesia dan segala macam. Gue katakan gue datang ke satu, gue nggak analisis lu, gue ngeobservasi lu secara lengkap dalam 1 tahun ini, kelemahan lu A B C D E, dan lu kelemahan ini nggak bisa ditutupin apapun selain sama gue. Ya. Tapi di satu sisi gue butuh lu untuk ini. Ya. Join atau enggak? Itu bisa di cross check ke 9 orang di situ. Gue benar-benar pakai metode itu. Ya. The same goals gitu. Gue nggak peduli dia mantan pecandu narkoba. Nggak peduli dia orang yang dicap liberal. Ya. Nggak peduli dia orang yang dicap kiri. Feminis. Nggak peduli dia orang Cina. Ya. Nggak peduli dia orang yang dianggap nggak asik. I don't care at all. Gue punya, gue nggak sama sekali berurusan dengan perspektif politik lu, kelemahan lu, apapun pendapat orang tentang lu. Gue punya ada poin yang gue butuhin dari lu, dan gue punya penawaran yang bisa gue kasih ke lu. Deal. Kenapa? Hah? Kenapa nggak pedulin all the rest itu? Ya, buktinya yang mempedulikan all the rest sampai mana sekarang? Ya. Iya, coba dijawab. Sampai mana? Seseorang bikin sesuatu dengan mempedulikan itu semua, pada akhirnya bergerak sendiri kan? Soalnya membuat kita bisa kompromi dan tidak berkompromi itu kan sebenarnya nilai-nilai yang kita pegang. Value kan. Value itu bisa dibilang mau kadang agama, kadang ideologi, kadang mau kepercayaan filsuf lah, apalah gitu. Tapi sesuatu yang kayak kita punya pegangan yang kuat banget nih. Kalau gue sampai di tahap kayak gini, gue lumayan terkenal naif, bebal to the point. Ya itu ekstrimnya idealisme. Gue lumayan lah. Gue bakal tolak uang puluhan miliar kalau misalnya itu tuh nggak serve nilai yang sama. Misalnya contoh, gue dapat itu dengan gue merugikan orang lain, atau gue dapat itu dengan gue punya skeleton di closet gue. Misalnya gue tahu lah ini one day bisa dipakai sama orang buat kayak nangkep gue. Gitu gue bakal tolak. Tapi I know 9 out of 10 people di luar sana yang bakal terima. Kalau misalnya nanti tinggal di nego-nego, kalau gue langsung bakal tolak. Tapi kalau gue itu sebelumnya bukan pegangan agama, it's just pure idealism gitu loh. Karena ya gue udah bikin janji lah 10 tahun lalu, hampir 10 tahun lalu sama bokap gue gitu. Pokoknya kalau gue ngelakuin apapun, it's not for myself, terus gue harus ngelakuin sesuatu yang positif untuk orang lain. Jadi kalau misalnya gue belum bisa melakukan sesuatu yang positif untuk orang lain, jangan ngelakuin hal negatif ke orang lain. Dan nilai itu ternyata erat banget sama goal gue untuk memperkuat janji gue sama papa gue. Gitu. Dan ternyata banyak align dengan nilai agama. Nah makanya kenapa tahun ini tuh gue nggak pernah seumur hidup tuh bikin program yang tiap hari gue nggak pernah gitu. Apalagi sama yang dicap paling radikal gitu. Gue makin takut lagi gue dicap radikal gitu. Tapi yang satu permintaan papa, ini permintaan mama gitu loh. Kalau sekarang mungkin paling simpelnya gue sebagai anak, tanggung jawab paling gede adalah bikin mereka happy. That's all we need to do gitu. Nah buat mama, gue belajar agama dan ternyata agama lain. Nah nilai itu tuh about why we do and how we do what we do. How, sorry bukan why-nya. Kalau itu nyambung ke segmen 2 mungkin ya. Tapi ini gue jawab dulu nih satu, karena Raymond nanya kan bagaimana mengkompromikan nilai. Selemah apa nilai lu sampai bisa terganggu dengan value orang lain? Ya, gue dekat dengan Coki, gue dekat dengan Kania, gue dekat dengan Dea, itu nggak mengubah apapun dalam diri gue. Jadi malah gue bingung ketika kadang manusia itu sibuk mempertahankan sesuatu yang sebenarnya cuma ada di kepala dia doang gitu. Sekarang balik lagi, seberapa besar
keinginan lu dan lu ngedevelop diri lu dalam tujuan yang lu pengen gitu. Kalau emang kayak gue bilang ke Ustadz Felix secara terbuka, gue output base. Ya. Gue output base selama orang yang gue ajak itu tidak membuat perbuatan kriminal. Bener. yang tidak menerima konsekuensi, terus punya kejahatan apa-apa. It's okay. Berarti sebenarnya Ferry itu bukan nggak punya nilai, bro. Justru itu nilai dia. Itu nilainya. Karena penasaran. Gue malah bingung kenapa kok ya bisa nilai lu diganggu oleh nilai orang lain gitu loh. Lu merasa nilai lu bisa berkurang karena lu mengkompromikan value yang orang punya. Kayak nggak mungkin. Satu orang yang gue tahu banget belajar melihat itu dan tidak kehilangan nilainya. Tujuannya bukan cuma nilai, bukan cuma value, bukan cuma ini, tapi tujuannya juga nggak hilang. Ya Ustadz Felix ya. Dia bisa merubah metodenya. Karena kalau based on value dia nggak akan mungkin podcast sama saya. Iya, betul. Karena aku punya 10 topeng. Ya, oke, ngerti. Di titik itu aku bilang aku sama dengan Ferry. Di titik itu. Tapi di titik tadi ya, output base. Jadi gini, Ferry itu orang yang sama memegang tinggi nilainya. Cuma nilainya itu adalah tadi menghormati nilai orang lain tanpa mengganggu nilaiku. Cuma nilai yang lu pegang itu semua harus idealis. Itu betul. Kalau di One Piece, ya mungkin orang bilang naif, tapi menurut itu idealis sih. Tapi kalau di One Piece bener, lu kayak Kurohige betul lu. Tapi Kurohige jahat. Kalau dia baik. Dia kalau gue referensinya Ra's al Ghul. Oh, Ra's al Ghul. Kalau ChatGPT bilangnya dia lah Ra's al Ghul. Gue jahat. Tapi gurunya Batman. Iya, betul. Nah, itu menarik Ustaz. Soal jahat dan baik. Aku ngutip Kurohige aja gitu. Waktu di Impel Down dia kan bilang manusia ini selalu meributkan soal kejahatan dan kebaikan, dianggap jahat pun nggak masalah. Kita masih punya banyak urusan penting katanya. Terus diinjaknya Hannibal kan. Betul. Jadi maksudnya kayak itu bukan lagi sesuatu yang sudah lama aku tinggalkan sih. Masalah jahat dan baik. Masalah jahat dinilai jahat dan baik gitu. Tentu semua orang drive-nya betul. Gue nggak pengen jadi orang jahat. Pasti. Tanyalah Adolf Hitler itu. Masalah dia pengen jadi orang jahat kan. Ini selalu greater good gitu. Betul. For the greater good. For the greater good. Betul. That's universe. That's life. Gitu. Ya, itu memang yang membedakan. Terakhir kali kita ngobrol kan itu ya. Salah satu yang kita agree to disagree adalah for the greater good. Nah. Karena bagiku enggak. Aku termasuk orang idealis kayak dia soalnya. For the greater good. Tapi kalau untuk tadi, bagaimana kita bisa fleksibel, itu aku sepakat banget. Karena itu kalau kita bicara agama, itu problematika yang paling besar menurutku sekarang. Tapi jadi, itu yang gue debatin ke Ustadz Felix juga. Kenapa? Fleksibilitas. Bukan. For the greater good itu kan sebenarnya bahasa lain, ini lesser evilnya. Iya, itu lu berdua kan? Sama tuh for the greater good lo. Gue in a way kayak setengah-setengah gitu loh. Tapi dengan kepastian bahwa jangka panjangnya lesser evil ini bisa balik ke sana. Tapi gue jadi ingat petuah nyokap gue lah. My biggest downfall gue itu ego gue. Di saat gue ngerasa gue yakin sama sesuatu, di situ gue harus kontemplasi lagi. Contoh, kalau misalnya gue ditawarin sekarang staff sus gitu misalnya, gue ditawarin posisi yang signifikan di pemerintahan. Gue pasti kalau dengan ego yang tinggi, nilai gue kuat kok. Gue yakin gue gak bakal jadi orang jahat. Gue yakin gak bakal gini dan gue bakal terima masuk. Tapi itu justru yang diingetin nyokap gue. Gue pasti ke-influence. Bukan karena nilai-nilai gue rendah atau lemah. Tapi never overestimate what the system can do gitu loh. Kayak subconscious, ya ini hal-hal yang kita nggak bisa prediksi sebenarnya. Seyakin-yakinnya kita sama diri kita sendiri, kita nggak bisa 100% yakin sih menurut gua. Nah itu jadi kayak konsep nilai itu, where does it stand?